Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kitab Ruzukan Ar-Rahiqu Al-Makhtumu, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan penjelasan manfer atau fitnah keji yang dilakukan oleh tokoh munafik Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay. Pada kali ini kita akan membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, yaitu tentang al-bu'utsu wasyaraya ba'da ghazwatil Muraisi. Pengiriman pasukan setelah selesai menumpas Bani Musthalib atau yang dikenal dengan Ghazwatil Muraisi, perang Al-Muraisi. Jadi sebelum Madinah itu aman, sebelum Islam itu bebas mendakwahkan tauhid, masih ada kemungkinan orang-orang yang akan mengancam keselamatan kaum muslimin. Rasulullah senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan para sahabat multifungsi. Ada yang punya bakat banyak, dia sekaligus ulama, sekaligus tentara, petani. Ada juga dia sebagai panglima sekaligus pengusaha. Macam-macam itu para sahabat itu diberikan karunia oleh Allah berbeda-beda. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, an-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Ada yang emas sedikit jumlahnya, mahal harganya. Ada yang di bawah emas, apa harganya lumayan lah, perak, ya, perunggu, ya, besi. Yang paling murah apa? Seng, ya. Seng paling murah, ya. Kata Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang-orang yang dahulunya di masa jahiliyah, artinya dia tidak mengenal tauhid, masih dekat dengan kesyirikan, masih bodoh, tidak mengenal sunnah Nabi SAW,
Orang-orang yang dulunya terpilih di masa jahiliyah, dia di masyarakatnya ditokohkan, punya kedudukan di mata masyarakat. Khiyarukum fil Islam, kata Rasulullah, dia akan menjadi orang-orang yang terpilih setelah di masa Islam. Tapi ada syaratnya. Apa kata Rasul? Idza faqihu, kalau dia nggak berhenti belajar. Makanya Rasulullah setiap hari selalu sering membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Dalam riwayat yang lain, Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling soleh, paling bertakwa, paling berilmu, masih berdoa minta ditambahkan ilmu. Apalagi kita yang belum jelas surganya. Kok ada orang yang mengatakan di depan saya tadi sebelum maghrib, ilmu tauhid saya sudah cukup katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini aib ini. Ilmu tauhid saya sudah cukup, jadi nggak perlu ikut kajian antum Ustaz katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ajaran siapa? Saya belajar 2 tahun di ilmi haram, hukumnya mengatakan saya sudah cukup belajar tauhid untuk diri saya sendiri. Itu sifat iblis itu. Dia menyatakan rindu dengan saya. Kalau rindu ya duduk hadir di majelis ilmu. Jadwal saya kan seminggu 2 kali ya. Senin ba'da maghrib, subuh ba'da ahad ba'da subuh. Katanya rindu. Rindu kok nggak pernah hadir di majelis saya. Minta izin ke rumah saya. Adab seorang muslim, kata Rasul, kalau kita mengetuk pintu 3 kali nggak dibuka, boleh marah nggak? Boleh marah nggak? Yang mengetuk pintu nggak boleh marah. Dia wajib pula balik lagi. Berarti kita nggak boleh maksa. Boleh? Saya mau silaturahmi ke rumah antum Ustaz, boleh nggak? Maaf, saya nggak ada waktu. Maksa, nggak punya adab ini. Ketuk pintu saja 3 kali nggak boleh, haram. Cukup 3 kali maksimal. 4 kali sudah menyelisih sunnah Rasul itu. Apalagi maksa, boleh nggak saya silaturahmi ke rumah? Maaf, saya nggak bisa, sibuk, saya itu sibuk di kampus, penelitian, pengajaran, pengabdian, di luar kampus, ngisi di 4 masjid. Dan waktu untuk memujaah kitab saja keteteran ya. Jadi jangan maksa ya, nggak boleh maksa. Saya nasihati tadi. Mudah-mudahan yang bersangkutan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah, semakin berumur, semakin berakhlak, semakin beradab. Bahkan menuduh saya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. La haula wala quwata illa billah. Saya bergaul dengan ayahanda Pak Yamin, ayahanda Pak Sutarman, ayahanda Pak Kiai Wasilu, Ustaz Hermanto. Dengan siapa lagi? Enggak ada. Saya bergaul dengan teman-teman di PDL. Kok berani menjustifikasi saya bergaul dengan orang yang tidak baik katanya. Saya tanya siapa yang bergaul, yang orang yang saya pergauli dengan orang yang tidak baik itu siapa? Enggak berani menyebutkan. Itu kan bahaya itu. Itu tindakan pidana itu. Dalam Islam itu termasuk jinayah. Ya, bahaya itu. Saya sengaja menyampaikan ini supaya jangan terprovokasi dengan orang yang tadi toksik, ya, berbahaya. Jangan mudah percaya, karena orang itu dari dulu memang begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pengiriman pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW, Sariyatu Abdurrahman ibni Aufin ila diyari Bani Kalbin bidaumatil jandal. Rasulullah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Nah ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, selain beliau sebagai panglima, sebagai komandan, tidak mungkin sembarangan Rasulullah memilih beliau. Beliau juga seorang entertainer, sebagai pengusaha.
fi sab'ana sanata sitin minal hijrah, pada bulan Sa'ban tahun ke-6 Hijriah. Aq'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi wa amamahu bi yadihi wa awsahu bi ahsanil umuri fil harbi. Pertama Rasulullah memanggil sini Abdurrahman bin Auf, duduk di hadapanku. Lalu Rasulullah memakaikan sorban di kepalanya. Ini berarti penghormatan yang luar biasa. Setelah itu beliau memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk dalam mengemban misi peperangan. Nanti kalau kamu sampai sana begini. Ya, dikasih briefing oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, in ata'uka fatazawwaji ibnata malikihim. Jika mereka orang-orang yang kau datangi itu mentaatimu, tidak melawan, maka kau lamar itu putri rajanya. Ini strategi dalam mengislamkan suatu wilayah. Deketi dulu kepala sukunya atau rajanya. Kalau mau menerima Islam, ya lamar anaknya, anak perempuannya. Nanti satu suku masuk Islam semua gitu ya. Ini adalah kultur di Jazirah Arab seperti itu. Kalau kepala sukunya atau raja lokalnya masuk Islam, dia merasa terhormat, apalagi putrinya dinikahi, udah satu suku, satu wilayah masuk Islam semua. Famakasa Abdurrahman ibnu Aufin salasata ayamin yad'uhum ilal Islam, fa aslamal qawmu wa tazawwaja Abdurrahman Tumadira binta al-Asbad. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tinggal selama 3 hari mendakwahkan mereka kepada Islam dengan ilmu, bukan dengan senjata. Senjata itu terakhir kalau mereka melawan. Dan qadarullah wa masya'afa'ala, kaum tersebut masuk Islam. Dan lamaran Abdurrahman bin Auf diterima oleh raja setempat, namanya Tumadir binti al-Asbad. Ya, namanya mungkin agak asing ya, Tumadir. Tumadir, ta mim alif dod ro, Tumadir binti al-Asbad, wahya ummu Abi Salamata. Ya. Jadi pernikahan antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Tumadir binti al-Asbad radhiyallahu anha, yaitu Abu Salamah, seorang tabi'in, ahli fikih Madinah. Wa kana abuha ra'sahum wa malikahum. Dia seorang sahabat menikahi putri raja setempat, anaknya namanya Abu Salamah, terkenal dengan nama Abu Salamah, dan termasuk ahli fikih Madinah dari 7 ahli fikih yang ada di masa tabi'in. Al-Asbaq ini adalah raja wilayah yang didakwahi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian pengiriman yang kedua, Sariyatu Ali ibni Abi Thalib ila Bani Sa'di ibni Bakrin bi Fadak. Rasulullah mengirimkan satu pasukan yang dipimpin oleh komandan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke daerah mana? Ke daerah Bani Sa'ad bin Bakr di daerah Fadak. Fi sab'an sanata sitin minal hijrah, sama di bulan Sab'an tahun ke-6 Hijriah. Wa dzalika annahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna biha jam'an yuriduna an yamuddul yahud. Rasulullah mendapatkan informasi dari agen rahasia beliau, dari intelijen beliau, ada sekelompok orang
di daerah Fadak yang berniat akan membantu orang-orang Yahudi untuk mengancam keamanan Madinah. Atas dasar inilah faba'asa ilaihim aliyan mi'atai rajulin. Rasulullah memberikan amanah kepada komandan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat ke daerah Fadak dengan 200 tentara Islam. Wa kana yasirul laila wa yamkunun nahara fa asaba aynan lahum fa aqarra annahum ba'athu ila Khaybar ya'riduna alaihim nusratahum ala an yaj'alu lahum tamra Khaybar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama 200 tentaranya melakukan perjalanan di malam hari, ya, karena waktu itu belum ada lampu, belum ada teknologi lampu yang bisa menjangkau jarak yang jauh, nggak ada. Ya. Dan kebiasaan di Jazirah Arab itu kalau malam itu dimatikan lampunya, karena masih menggunakan minyak. Ya. Di siang hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para pasukannya secara sembunyi-sembunyi beristirahat. Dan di dalam perjalanannya beliau berhasil menangkap agen rahasia musuh. Lalu kemudian diinterogasi, akhirnya dia mengaku mata-mata ini dikirim ke daerah Khaybar, tempat di mana orang-orang Yahudi dahulu pernah diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Siapa saja? Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Qainuqa diusir, melarikan diri ke Khaybar. Mata-mata ini dia mengaku, saya diutus ke wilayah orang-orang Yahudi di Khaybar karena ingin menawarkan bantuan kepada Yahudi. Dengan imbalan kami akan diberikan kurma oleh orang-orang Yahudi. Oh, banyak motifnya motif duniawi. Wa dallal ainu ala mawdi'i tajammu'i bani Sya'din fa agara alaihim aliyun fa akhadha 500 ba'irin wa alfai syati. Akhirnya mata-mata orang kafir itu menunjukkan tempat berkumpulnya Bani Sa'ad, yaitu salah satu komunitas Yahudi, ya. Lalu Ali melakukan serangan mendadak dan berhasil menyita 500 ekor unta dan 2000 ekor kambing. Panen ini, ya. Ya. Kurban di sini kalah, ya. 500 ekor unta. Wah, berapa miliar itu? 2000 ekor kambing. Waharabat Banu Sya'din bil-Dha'uni wa kana ra'isuhum wa Bara bin Ulaimi. Setelah diserang Bani Sa'ad, mereka melarikan diri, ya, takut ditangkap, melarikan diri bersama dengan istri-istri mereka. Pemimpin mereka namanya Wabar bin Ulaim. Ulaim pakai ain. Ini adalah pasukan kedua, menang mutlak, ya, menang WO, ya, belum perang sudah melarikan diri, diserang melarikan diri, jadi tidak ada korban. Ya. Nah, harta rampasan perang inilah salah satu di antara sumber rezeki Rasulullah SAW. Ya, ghanimah, ya, berapa? 1/5. Kemudian yang ketiga, Sariyatu Abi Bakrin As-Siddiqi au Zaid bin Harisata ila Wadil Qura.
yaitu pasukan yang dikirim oleh Rasulullah dengan menunjuk komandannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau Zaid bin Harithah. Ada dua sahabat ini. Kemana? Ke Wadi Al-Qura, nama tempat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau selain ulama juga sebagai komandan. Ya, orang yang paling berilmu, paling soleh, paling bertakwa setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi disepakati oleh ulama, para sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Buktinya apa? Ketika Rasulullah wafat, mereka sepakat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ini menunjukkan bahwa orang yang menjadi khalifah adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling kompeten dan bermoral, berintegritas, bukan sekedar loyalitas. Tidak seperti sekarang ya, orang diangkat bukan karena moralitas dan bukan karena kompetensi, yang penting loyal, yang penting mau menjilat. Nah, dalam Islam ya. Fi Ramadan sanata sitin minal hijrah, di bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah. Kana Batman bin Fazarata yuridu ikhtiyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikirim komandan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu? Karena Rasulullah sudah mendapatkan informasi dari intelijen, kabilah Bani Fazarah akan merencanakan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi dan terorganisir. Ya. Ini informasi yang didapatkan Rasulullah dari intelijen beliau, dari agen rahasia beliau. Ya. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq. Qala Salamatu ibnu al-Aqwa wa kharajtu ma'ahu hatta idza sallaina subha. Salah seorang tentara Islam yang bergabung dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menceritakan yang namanya Salamah bin al-Aqwa. Jadi Salamah itu nama yang biasa digunakan untuk laki-laki di Jazirah Arab. Entah kenapa sampai Indonesia jadi emak-emak ya. Ibu Salamah. Salamah itu nama laki-laki. Jadi kan nggak tahu kenapa itu ya. Kebanyakan Salamah ya, rata-rata perempuan. Salamah itu nama yang biasa digunakan untuk laki-laki. Ya mungkin karena salah paham mungkin ya. Salah paham. Ya. Salamatu tadi siapa namanya? Bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ini laki-laki. Bin. Dia mengatakan, aku berangkat bersama komandan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga ketika kami selesai melaksanakan salat subuh. Amarona fasananna al-ghorata fawaradnal ma'a. Ia memerintahkan kami untuk melancarkan serangan mendadak. Kemudian kami mencapai sumber air. Tentara kalau nggak ada air ya mati lemas ya. Jadi ketika perang sudah diperhitungkan daerah mana yang ada sumber airnya. Faqatala Abu Bakrin man qatala wa ra'aitu ta'ifatan wa fihi mudarriyyu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil membunuh orang-orang yang menjadi target operasi tersebut. Orang-orang yang akan merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama, ini yang menceritakan Salamah bin al-Aqwa, aku melihat sekelompok orang yang di dalamnya ada wanita dan anak-anak. Fakhashitu an yasbikuni ilal jabali fa adraktuhum wa ramaitu bisahmin bainahum wa bainal jabal.
Aku khawatir mereka mendahuluiku mencapai gunung, maka aku mengejar mereka, melepaskan anak panah di antara mereka dan gunung tersebut. Falamma ra'aw sahma waqafu, ketika mereka melihat anak panah yang kami lemparkan, mereka pun berhenti. Takut ya, kalau jalan lagi kena panah bagian depannya, peringatan. Kalau sekarang ya tembakan dur. Wa fihim imra'atun hiya ummu Kirfata. Di antara mereka ada seorang wanita namanya Ummu Kirfah. Alaiha kisun min adimin, memakai pakaian dari kulit. Ma'aha ibnatuha min ahsanil arabi, dan ikut bersamanya anaknya termasuk wanita Arab yang paling cantik. Fajitu bihim usukuhum ila Abi Bakrin, fanafalani Abu Bakrin ibnataha falam aksib laha sauban. Selanjutnya aku membawa mereka, ibu-ibu dan anak-anak, dibawa menghadap Abu Bakar. Nih Abu Bakar, ada seorang wanita, anaknya Ummu Kirfah. Lalu Abu Bakar memberikan harta ghanimah. Kamu dapat emak itu, kamu dapat emak ini, gitu ya, dibagi-bagi. Nah kebetulan namanya tadi, Salama bin Al-Aqwa dapat jatah perempuan yang paling cantik tadi. Jadi yang membagi komandannya. Ya. Halal untuk dicampur. Perempuan ghanimah itu halal, tanpa harus nikah ke KUA. Ya. Beliau mengatakan, falam aksiblah sauban, aku belum membuka pakaiannya, maksudnya belum mencampuri, pakai bahasa yang sopan, gitu ya. Aku belum menggauli perempuan yang tadi diberikan kepadaku. Wa qad sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta Ummi Kirfata. Lalu kemudian Rasulullah meminta perempuan yang paling cantik tadi, yang merupakan anaknya Ummu Kirfah, dan yang diberikan merelakan. Oh, yang namanya juga Rasulullah tentu akan mencintai apa saja yang diminta. Kalau Rasulullah yang minta, diberikan. Silakan ya Rasulullah kalau engkau berminat ya dengan perempuan ini. Dan ternyata bukan untuk digauli oleh Rasulullah. Rasulullah punya strategi yang lain. Kalau seandainya Rasulullah itu egois, kan sudah direlakan sama sahabat tadi. Rasulullah menikmatinya dengan halal, tapi Rasulullah ternyata punya siasat yang lain. Fa ba'asa biha ila Makkah, perempuan ini dibawa ke Mekah. Wa fada biha asra minal muslimina hunaka, lalu kemudian ditukar dengan tawanan tentara Islam di Mekah. Karena perempuan cantik itu kan mahal. Satu perempuan bisa ditukar dengan banyak tawanan tentara Islam. Oh, ternyata bukan untuk dijadikan wanita yang halal untuk dinikmati, tapi ditukar dengan tawanan tentara Islam. Ditukar. Rasulullah luar biasa ya. Jadi tentara Islam banyak dibebaskan. Mereka diizinkan keluar dari Mekah karena Mekah belum ditaklukkan. Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Berhala-berhala itu masih banyak, Pak. Ratusan berhala di Ka'bah. Yang paling besar Manat. Kemudian apa lagi? Uzza, Lata, Datu Anwar, banyak itu. Minimal ada 7 agama. Dijelaskan dalam kitab Syarh Al-Qaidul Arba, minimal ada 7 agama di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Berarti 8 dengan agama Islam. Dan mereka
Tujuh agama ini orang-orangnya sama-sama ingin membunuh kaum muslimin yang ada di Madinah. Gak seperti di Indonesia, kita kan ada perjanjian damai, ada undang-undang dasar, ada Pancasila, itu kan perjanjian damai dengan non-Islam supaya kita sama-sama tidak saling menyerang. Kalau di sana enggak, Rasulullah berusaha untuk berdamai, mereka enggak mau berdamai, mereka nyerang terus itu. Ya terpaksa Rasulullah mendidik para sahabat dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mampunya hanya ulama saja, ya sudah tinggal di Madinah. Abdullah bin Umi Maktum kan terbatas, matanya buta. Bilal juga kemampuannya terbatas. Ada yang multi talenta seperti Abu Bakar, Ali, selain ulama juga sebagai komandan perang. Ya. Kemudian setelah itu wakanat ummu kirfata syaitonata tuhawilu ikhtiyaran nabi. Ternyata ummu kirfatah ini adalah wanita yang sangat jadialah otak yang akan merencanakan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi kepada Nabi SAW. Ternyata wanita kafir pun ada yang sehebat itu, memimpin rencana pembunuhan sembunyi-sembunyi kepada Nabi. Wa zahazat salasina farisan. Bayangkan seorang wanita dia memimpin 30 penunggang kuda min ahli baitika lidzalika, dari keluarganya sendiri. Ya. Di antara kita mungkin gak ada ya yang memimpin 30 pasukan kuda. Wanita ini luar biasa kemampuan militernya. Iya kan? Ya. Dari keluarganya, fala qad jazaaha wa qutila salasuna. Akan tetapi digagalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhirnya dia dieksekusi bersama dengan 30 pasukan kuda. Digagalkan ya, oleh komandan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan siapa tadi lupa saya. Satu lagi namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ya. Luar biasa ya, ini kalau difilmkan waduh asik ya. Seperti apa ini? Ya, perempuan pun ada yang jadi tentara juga ya. Sayangnya kafir ya, dan kafirnya kafir harbi ya, menyerang bahkan ingin merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keempat, Sariyatu Kurzi ibni Jabirin al-Fihriyi ilal Uroniyin. Pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Kurz bin Jabir al-Fihri, namanya unik ini, Kurzun ibnu Jabir al-Fihri. Kemana? Ke wilayah orang-orang yang ditempati Urainah, orang-orang Urainah. Fi Syawal sanata sittin minal hijrah, di bulan Syawal tahun 6 Hijriah. Wa dzalika anna rohton min Uqlin wa Urainata adharu al-Islam. Setelah sampai ke sana, ada kabilah namanya kabilah Uql dan Urainah, dan mereka mau masuk Islam setelah didatangi Kurz bin Jabir al-Fihri. Wa aqamu bil Madinati. Hanya mereka yang namanya masuk Islam tentu akan mencari tempat yang aman. Kalau di tempat asalnya nggak aman, ya mau nggak mau harus pindah. Tinggallah mereka di Madinah beberapa waktu. Fastauhumuha, namun mereka banyak yang sakit, nggak biasa dengan iklim Madinah. Cuacanya beda, ya mungkin adaptasinya butuh waktu lama. Karena sakit-sakitan tentu saja Rasulullah harus memperhatikan
mengirim seseorang yang untuk mengurusi orang sakit, entah itu mungkin tabib, mantri atau apalah ya, yang bisa mengurusi kabilah Uqal dan Urainah yang masuk Islam dan tinggal di Madinah. Faba'athahum Rasulullah fi daudin fil mara'i wa amaruhum an yashrabu minal albaniha wa abwaliha. Ya, Rasulullah mengirimkan ke tempat unta-unta gembalaan di padang rumput. Beliau memerintahkan mereka untuk minum susu supaya sehat, minum susu ya. Pengobatan dari dalam karena belum bisa beradaptasi dengan iklim Madinah. Dan ini ya yang belum saya baca, Rasulullah memerintahkan minum susu dan air kencing unta. Ini nanti perlu di cross check ya dengan kedokteran apakah memang air unta itu mengandung zat medis bahwa alamnya. Ya, saya belum baca itu. Nanti saya cari jurnalnya. Air kencing unta bisa untuk pengobatan. Karena secara fikih hewan yang halal dimakan sesembelihannya semuanya bukan najis, Pak. Yang najis itu kalau binatang tersebut haram dagingnya dimakan. Haram tidak identik dengan jijik ya. Tai ayam kan jijik ya, bukan berarti itu najis. Ayam itu halal. Kalau jijik mah jijik, tapi haram najis belum tentu. Kalau jijik ya jijik, bersihkan aja. Tapi kalau mengatakan tai ayam itu najis, harus mendatangkan dalil. Yang benar-benar najis itu hewan, kotoran hewan yang dagingnya haram seperti anjing, babi, binatang karnivora, binatang yang buas, yang memangsa daging, yang bertaring, nah itu kotorannya najis. Adapun kambing, sapi, unta, ayam itu tidak najis, hanya jijik saja. Nah, ini nanti PR saya ya. Saya coba mencari-cari bagaimana Rasulullah menyuruh orang-orang Bani Uqal dan Urainah yang sakit suruh minum susu unta dan air kencingnya. Ya. Masih 2 menit lagi. Faba'asa fi talabihim Kurzan al-Fihriyya fi ishrina minas sahabati wa da'a ala Quraniyin. Rasulullah mengutus Kurz al-Fihri dengan 20 sahabat. Kelewatan ya. Mana tadi? Falamma sahu qatalu rahiya Rasulullah. Setelah Bani Uqal dan Urainah sembuh setelah minum susu unta dan air kencing, orang yang diutus Rasulullah tadi yang ngurusi mereka sampai sembuh dibunuh oleh Bani Uqal dan Urainah. Ya. Unta-untanya digiring oleh mereka, diambil alih dan mereka murtad. Wa kafaru ba'da Islam. Mereka murtad, keluar lagi dari Islam. Ternyata mereka tinggal di Madinah itu pura-pura. Ya, bagaimana kelanjutannya insyaallah taala akan kita sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.